Mana ada judi berkah? Anak muda sekarang mah PA. Anak muda, anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul khaul, yang kita khususnya wasilah dari Abu Ya Hafidh, ya insyaallah mudah-mudahan dengan niat baik beliau memperingati kemuliaan dan keagungan orang-orang saleh, insyaallah di hari ini wasilah yang beliau telah berikan kepada kita, Allah catat nama kita sebagai hamba yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada orang tua kita, guru kita Kiai Mustafa mata anallah bituli hayati syarif, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan bil khusus kepada akhina al mahbub Al Habib Husin bin Alwi Al Hamid, wabil khusus sahabat saya Al Habib Muhammad bin Alwi Al Kaf yang baru saja telah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Insyaallah mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di malam yang penuh keberkahan ini dengan kepada zuriyah Nabi, insyaallah Allah catat nama kita di dalam pintu syurga dan kita dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus seluruh para hadirin, asatid, para asatidah yang mohon maaf yang tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada antum semua yang sudah pastinya di hari ini apalah daya seorang Rifki yang menyebutkan nama orang-orang baik di belakang saya di hadapan kita, yang sesungguhnya wallahi nama kita sedang disebut oleh malaikat Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dalam keagungan dengan kemuliaannya. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama kita mengharap ridha dari Allah, yang kedua insyaallah kita mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Biasanya kalau dikasih yang terakhir, ini yang paling terakhir bingung. Yang mau dibahas apa habis. Saya dari tadi tanya sama Abu Ya, ini kayaknya makanan udah pada jadi ya? Sudah Bib katanya. Saya takut nasi jadi rengginang. Gimana kalau kita tutup sama doa? Setuju nggak? Tadi Abu Ya kan bilang sampai jam 12, sekarang udah jam 12 lewat. Terusin nih sampai jam 4, ayo. Boleh? Mampu? Gua mah enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang lebih baik keluar dari seorang pendosa seperti kita yang hadir di malam ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah izinkan kita dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis yang mulia.
mengenang daripada haul orang mulia, orang yang agung, seorang wali min auliyaillah, tidak akan orang tersebut datang ke tempat ini kecuali undangan dari sahibul haul. Tidak akan seseorang duduk di dalam majlis yang mulia ini tanpa izin dari Allah, melainkan mendapatkan keridhaan dari Allah dan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau biasanya jam segini nih, jam segini kita lagi ngapain ini? Lo yakin tidur? Bukan ngisi slot, bukan? Saya mau ngomong sama yang laki-laki, coba lu pakai otak. Ada judi yang bikin kaya? Yang main PUBG masih main PUBG? Mobile Legend? FF? Mudah-mudahan nih malam yang masih pada main handphonenya lengit. Kita lagi bingung Kiai, anak muda sekarang mah yang ngadi-ngadi, nyari orang masih muda gagah kerja kagak, tiap hari handphone aja, lihat TikTok perempuan bohai. Kadang gue juga sih kadang suka lewat, begitu lewat tahan, gue lewatin, sayang dilihat mubazir. Saya sebelum ngebahas tentang haul, karena udah jam segini biasanya koneknya udah selesai, baterai kalau dibilang baterai ini udah mulai lowbat, masuk ilmu lagi ngebul kepala, mati, nggak bawa manfaat. Tapi yang jelas sekarang saya mau bikin seger dulu, boleh? Mandi. Kadang anak muda, ada orang bilang di live TikTok saya, Kiai Habib, hukumnya judi slot apa? Saya jawab nggak boleh, haram. Mau itu online, mau lo koprok, mau kiu-kiu, haram. Apalagi kemarin Piala Dunia, la ilaha illallah, iklan aja jadi judi. Ayo abis ini apa nih, ayo lu goceng, ya udah ceban. Ini bahaya. Hukumnya apa Bib? Haram, gak boleh. Mau dia itu datang, mau dia tak nampak, yang namanya judi haram. Belum mah, lu pecinta Bang Haji lu. Tadi dia ngomong judi, tet, katanya gitu. Akhirnya tuh saya bilang nggak boleh, haram. Oh haram Bib, tapi maaf Bib, kalau saya pakai profilnya ulama bagaimana? Ngadi-ngadi loh, entar jadi fitnah. Katanya itu ulama yang main judi. Habib boleh nggak minta Instagramnya? Boleh. Dia screenshot kirim ke Instagram saya. Dia masuk Instagram, gue lihat ternyata foto profilnya gua. Saya bilang, lu gila Bib, maafin saya pakai foto Habib, saya ngarep judinya menang dapat berkah. Kan sialan, mana ada judi berkah. Anak muda sekarang mah PA. Anak muda, Nabi menunggu seseorang anak muda yang dapat mengibarkan panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang memuliakan Allah, yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nih, insyaallah mudah-mudahan yang muda-muda di sini. Kalau yang tua tahu agama mah bagus udah. Kalau yang tua doyan ibadah mah alhamdulillah sudah. Kenapa? Udah tahu umurnya tinggal dikit. Nah, kalau anak-anak muda kayak kita model begini duduk di dalam majlis, alhamdulillah, yang nggak kelayaban, apalagi kalau udah punya motor nungging. Gue lagi bingung lo anak muda, itu Jepang bikin motor udah paling pinter, ternyata orang Indonesia jauh lebih pinter kayak. Dirubah tuh motor, standarnya kalah, motor sampai kayak capung. Itu maksudnya apa sampai nungging begitu? Maksudnya Bib, kalau dapat wadon kan lumayan Habib.
La ilaha illallah. Tapi demi Allah, ini hari Nabi bangga dengan kita anak-anak muda yang duduk dalam majelis ini. Kenapa? Anak muda yang memanfaatkan umurnya untuk menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang keluar di malam ini yang sampai kepada hati kita, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sampai kita bisa bawa diri kita sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Habib, manfaat kita duduk di dalam majlis begini apa sih? Sering kadang orang mengatakan, yuk kita hall yuk, di sebentar lagi kita akan hall nih ke Malang nih. Ya, ada hall lagi acara di Malang. Belum lagi hallnya Gresik, hall Habib Soleh Tanggul. Semua hall kita jalanin. Uang kita keluar, lelah kita dapetin. Nggak ada kita dapat apa-apa kecuali mengharapkan keberkahan. Bib, apa sih yang diambil keberkahan? Kan Nabi tidak mencontohkan merayakan haul, tapi Nabi punya berkah. Emang apa berkahnya? Nih saya didatengin sama orang model begini nih. Saya didatengin, datang ke Kuningan, ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebetulan saya cuma sendiri. Istri saya lagi di luar, anak saya di luar. Saya kalau di rumah biasa pakai kaos oblong, makan sarung. Peci saya nggak bawa. Buka pintu, dia tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Habib Rifkinya ada? Lu rasa sakitnya lu kebayang nggak tuh? Dia ketok pintu, yang ditanya Habib Rifkinya ada. Nah gua, saya bilang silakan duduk Pak. Ada, sebentar ya Pak. Oh iya Pak, mau minum kopi, mau minum teh? Nggak usah, saya nggak lama-lama. Bagus dah dalam hati. Saya masuk ke dalam, saya ganti gamis, ihtiramud duyuf. Kita memuliakan tamu dong. Pakai gamis, pakai kopiah. Saya keluar lagi, dia melongok ngeliatinnya. Bapak siapa? Saya Rifki Pak. Oh, dia pikir Habibnya gede, bewokan, sangar ke Habib Muhammad. Habib Muhammad kan sangar tuh tadi ya, tapi hatinya persis Hello Kitty. Baik banget, baiknya luar biasa. Dia doain semua guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Dia tanya, Bib, singkat cerita, sebelumnya ini bukan ini yang dia bahas kepada saya. Yang dia tanya, emang Nabi punya keberkahan? Jangankan Nabi, kita di dalam kehidupan ada keberkahan dalam hidup kita. Ada dua, yang pertama guru, yang kedua orang tua kita. Ini keberkahan yang nyata, dan tidak akan seseorang dapat sukses dunia dan sampai masuk ke dalam surga kalau bukan karena keridhaan dua orang ini, guru dan orang tua. Makanya tadi Habib Husin ngomong, lu cium tangan sama kiai, lu cium tangan sama ustazah, berebut tangan kiai pada kesleo. Ini cincin terakhir nih gue nih, ya hanu barokah cincin lengit juga ini. Saya lagi bingung. Kadang orang cium tangan ulama boleh, silahkan, fadol, ada keberkahan dari mereka, silahkan. Tapi wallahi, kehidupan kalian jauh lebih berkah daripada orang tua kalian. Wallahi, kalian hobi ziarah, bagus, ziarah luar biasa, kemanapun ziarah silahkan. Tapi ziarah ke makam orang tua kita jauh, kita nggak pernah hadir. Kita datang ke tempat keramat manapun, datang ke sampai makbarahnya, sampai ini sahibul yang kita ziarahin bangkit dari kuburnya menjawab salam kita, tidak akan ada keberkahan jika makam orang tua kita sendiri kita nggak pernah ziarahin. Anak muda kadang sampai ke gunung ayo aja, masjid samping rumah nggak pernah datang. Sholat Jumat alasan ketiduran. Kadang udah sampai masjid ngerokok dulu. Yang ketawa lu kan. Ini mudah-mudahan semua kita Allah berikan kita taufik hidayah. Dia tanya, kita punya keberkahan dua. Oh Habib salah. Ya udah, kalau orang kita nggak punya keberkahan, saya bilang Nabi berkahnya banyak. Sebutin coba berkahnya Nabi. Oh ini orang nggak ngaji ternyata. Ini orang nggak ngaji, umurnya 75 tahun. Bentar lagi koid, bentar lagi. Pakai celana segini. Saya bilang sejak kapan Kuningan banjir? Kuningan banjir, Cirebon jadi laut. Saya bilang, Pak, Nabi banyak berkahnya. Kita duduk sama alim ulama, apa kata Nabi? Sebagaimana orang yang duduk dengan ulama, sama sebagaimana dia duduk denganku. Mereka makan dengan para alim ulama, sama sebagaimana mereka makan bersamaku. Bermusafaha, mengambil tangan, itu adalah salah satu sebagaimana dia menjabat tangan ulama, sama seperti dia menjabat tanganku, kata Nabi Muhammad SAW.
Khalid ibn al-Walid, seorang wali seorang sahabat yang dulunya memerangi Nabi, yang memukul mundur umat Islam, yang sampai pelipis Nabi berdarah, sampai pipi Nabi tertembus panah, muka yang penuh dengan darah. Khalid ibn al-Walid yang memenangkan orang kafir saat peperangan Uhud. Nabi mengatakan dijadikan satu Khalid ibn al-Walid masuk ke dalam Islam, diberikan titel sebagai Saifullah, sebagai pedangnya Allah. Satu riwayat pernah Khalid ibn al-Walid saat peperangan imamahnya terjatuh, tergelinding, dikejar imamahnya, pedang ditaruh, kuda dibuang, dikejar imamahnya, tertendang ke kanan, tertendang ke kiri, sampai hampir ada di tangannya. Beliau yang pertama kali beliau tidak langsung dipakai, kecuali dia melihat dari sela-sela imamahnya, diambillah 3 helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikecup, lalu dimasukkan kembali, lalu beliau memenangkan peperangan tersebut. Tidak ada riwayat satupun Khalid sebagai panglima perang saat itu dalam keadaan kalah, keguguran dalam arti Islam itu kalah saat itu, nggak ada riwayatnya. Khalid ibn al-Walid adalah Saifullah, tapi kenapa matinya dalam keadaan di atas kasur? Inilah cara Allah memuliakan Khalid ibn al-Walid. Yang kita tahu pedang adalah senjata yang paling kokoh, yang paling ditakuti. Tatkala Khalid ibn al-Walid, jika dia harus mati di medan peperangan, wallahi orang kafir akan mengatakan, lihat pedang Allah telah patah. Tapi Allah memuliakan, Allah mengangkat derajat Khalid ibn al-Walid, mati dalam keadaan di atas tempat tidur dengan penuh kemuliaan. Kenapa? Karena cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru rambutnya. Ada lagi. Saya mau tanya dulu, ini yang udah nikah banyak udah? Banyak? Pak, Bapak cinta sama ibu, Pak? Enggak. Berani banget lu ngomong enggak lu. Bu, sarang yo. Bu, cinta sama bapak, Bu? Kalau ada duitnya. Secinta-cintanya manusia dengan manusia pasti ada batasan, gak mungkin kalau enggak. Setiap cintanya manusia, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki ya, bukan, itu namanya jeruk makan jeruk. Lagi nggak ada ayam jago sama ayam jago keluar telur. Mudah-mudahan mereka yang masih doyan laki sama laki, Allah kasih taufik hidayah. Yang perempuan sama perempuan, Allah kasih taufik dan hidayah, sehingga Allah memberikan kenikmatan tatkala seorang perempuan dapat dalam keadaan mengandung, laki-laki dapat seorang menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya. Amin ya rabbal. Ada satu waktu peristiwa di mana keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini orang awalnya mengatakan, Habib ini salah, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Saya bisa terima kalau dia bilang manusia, saya bisa terima. Tapi kalau dia mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, tidak akan ada umat yang bisa menerima kalau Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Nurun faka kulla nur, cahaya di atas cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bapak pernah dengar keberkahan keringatnya Nabi? Mana ada keringat berkah, dia nyamain keringat sama dirinya. Ada riwayat sahabat Rasulullah, saudara Rasulullah, saat Nabi tertidur tengah hari 20 menit atau 30 menit sebelum duhur, Arab ini panas, angkat jubahnya Nabi, terangkat, netes keringat Nabi, saudara Nabi ngambil botol, di tetesannya tersebut masuk ke dalam botol. Nabi terbangun, ditanya, itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi berkah. Keringat lu beda nggak? Masih dikatakan Nabi manusia biasa? Beda. Kalau kita mendapatkan nabinya yang luar biasa, Nabiur Rahmah, sampai Nabi mengatakan, nih hati-hati nih, makanya sama ulama hati-hati ya, yang sayang sama ulama. Kalau ada yang salah, diem ya, deketin. Kalau sayang sama para habaib, ada habaib yang nggak baik, tukang mabuk yang nggak baik, datang nasehatin.
Ya, jangan dicaci, jangan dimaki. Yang pertama, contoh, kita punya tangan luka. Ya, ini punya tangan kita luka. Kita obatin apa kita benci tangannya? Obatin apa kita benci tangannya? Kita obatin. Nggak mungkin ada luka di tangan kita potong tangannya. Benci banget gua mani luka. Nggak ada. Kenapa? Obatin sampai sembuh kembali. Kenapa? Karena kita butuh, kita sayang sama diri kita. Begitu juga dengan para habaib yang kurang baik, nasehatin, deketin. Bib, kakek antum nggak begitu dong, bib, njit antum nggak begitu, ya. Siap begitu? Siap. Insya Allah. Keberkahan dari sahibul haul ini salah satunya. Kita duduk di dalam tempat ini, semua keberkahan dari sahibul haul. Ini adalah undangan beliau. Beliau nggak pernah kenal kita, beliau nggak tahu siapa kita, tapi saya hakul yakin malam ini beliau duduk di tengah-tengah kita, mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan oleh guru-guru kita. Insya Allah doanya selalu dikabulin sama Allah. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bi, manfaat kita duduk di dalam majlis ini apa sih, Bi? Ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau adalah seorang wali min auliyaillah. Beliau adalah seseorang yang muridnya 2000 lebih. Kalau sekarang saya ngomong pakai mic, zaman dulu nggak ada mic. Ngomong masuk ke dalam hati mereka. Simak baik-baik dan simak apa yang disampaikan, didengar semuanya. Lalu di saat itu ada punya tetangga ahli maksiat, tukang zina. Bukan Joni, bukan. Habib Umar bilang Joni. Yang ini bukan Joni nih. Aep. Ada Aep. Ini orang tukang zina, tukang maksiat, jauh dari Allah, nggak dekat ulama. Satu waktu dia datang ke majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bukan buat taklim. Mau ngapain? Nagih utang. Di sini ada nggak yang begitu tuh? Mudah-mudahan nggak ada nih. Nagih utang, kalau udah ketemu dia nggak bayar, mau dibunuh. Niatnya udah nggak baik nih. Sampai dia duduk di dalam majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tatkala di saat itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir keluar, berikan tausiahnya, memberikan ilmunya, sampai bubar. Ini ahli maksiat nengok nyari orang nggak dapat. Beliau pulang, yang dia cari dengan hampanya hati, dengan penuh kekesalan, ternyata Allah titipkan salah satu kenikmatan. Tiba-tiba beliau ambil sejadah, sujud kepada Allah. Keluarganya geger. Ini kenapa keluarga saya? Ini kenapa bapak saya? Ini kenapa abang saya? Datang ke tempat ustadz, nggak kenal ulama, nggak kenal ustadz, nggak kenal habaib, nggak kenal siapapun. Ini orang ahli maksiat, umurnya udah lebih dari 60 tahun. Lalu didatangi, ustadz, saya punya abang, tolong ditengok. Ini ustadz datang, dilihat. Wahai Tuhan, kenapa? Tolong bimbing saya bertaubat kepada Allah. Ini apa yang kau lakukan, insya Allah taubatmu telah diterima oleh Allah. Tidak, tolong bimbing aku, katanya. Ini ustadz lari ke tempat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu beliau sampai, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, saya telah mengetahui tatkala beliau masuk ke dalam majlis, Allah curahkan rahmat, Allah penuhkan rahmat ke dalam hatinya. Maka aku memohon kepada Allah di dalam doaku, ya Allah, berikan hidayah kepada orang tersebut. Maka setiap orang yang hadir di dalam majlis ilmu sudah pasti akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah, insya Allah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya kalau pengen ngomongnya lama-lama. Ini sekarang udah 12:30. Tadi kalau kita ngobrol-ngobrol sekuatnya Habib. Saya mah masih apa aja, saya kuat aja. Tapi kan saya orangnya bukan yang orang demen kaki 4. Saya demennya yang satu-satu aja. Istri 1, mobil, rumah, amplop, kalau bisa sih 2. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, inilah perkumpulan yang dimana perkumpulan ini mendapatkan rahmat dari Allah. Allah ada murkanya, ada. Allah punya murka. Barang siapa orang yang nggak bersyukur, lihat adab Allah, ini murkanya Allah. Susahnya kita, itu adalah murkanya Allah. Rezeki kita kurang, itu adalah murkanya Allah. Kenapa? Karena jauhnya kita dari Allah, Allah akan jauh dari kita. Bib, alhamdulillah. Cek pakai alhamdulillah lagi nih orang. Alhamdulillah,
saya nggak pakai sholat, saya nggak pakai ibadah, rezeki mah lancar aja. Tolol, lu nggak sholat, lu nggak ngaji, lu nggak taklim, terus rezeki lu melimpah ruah, terus lu ngucapin alhamdulillah, kan tolol. Jadi buat apa Bib? Saya nggak susah-susah pakai sujud-sujud. Lihat Bib, nih mobil bagus-bagus banget ini. Oh iya, wallahi bukan kalian yang tidak ingin sujud kepada Allah, melainkan Allah yang menyibukkan kalian urusan dunia sampai Allah tidak ingin melihat kalian sujud di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Tuh lihat, makanya orang yang nggak sholat orang bodoh, orang yang nggak ibadah orang tolol. Hidup nggak bakal nikmat tanpa keberkahan dari Allah. Kita datang majlis, kita demen solawat, acara haul, cintanya ngaku sama Nabi, cintanya kita mah dusta. Saya tanya sekali lagi, Bu, cinta sama bapak? Mana? Bapak cinta sama ibu, Pak? Saya cuma mau ngasih tahu, kalau di malam saya kasih tahu, di sorga paling banyak laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Di neraka paling banyak laki perempuan? Tapi di sini mah semuanya wanita-wanita salehah, calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Bu, mau masuk surga? Ibu hadir acara hall ini mintanya apa, Bu? Rezeki banyak. Gue lagi bingung, orang kalau minta doa, doanya rezeki banyak mulu. Buat apa sih lu? Buat apa? Perempuan duit banyak, skincare. Betul? Laki duit banyak, kawin lagi. Benar? Udah mintanya yang cukup aja, ya Allah berikan kami kecukupan. Betul? Cukup punya mobil 5, cukup punya rumah 8, cukup punya istri. Emang apa sih orang laki istri 4 emang nggak boleh? Alasannya apa? Nih gue jelasin ini. Bentar. Saya mau tanya, sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran? Perintahnya ada? Di Al-Quran siapa yang bicara? Siapa yang bicara yang dalam Al-Quran ini? Siapa? Firman siapa? Puasa bulan Ramadan ada dalam Al-Quran. Zakat ada dalam Al-Quran. Pergi haji jika mampu ada dalam Al-Quran. Nikah 2, 3, 4 ada nggak dalam Al-Quran? Yang bilang enggak berarti imannya goyang. Ngomongnya kasarnya mah kafir. Lah emang ada masna sulasa waruba tuh. Gue belain lu, tenang. Alasan seorang laki-laki nikah boleh 4, tahu Allah maha baik, karena perempuan ada masa expired. Sallu ala Nabi Muhammad. Tahu expired, kadaluarsa, tidak dapat produksi lagi, itu udah harus ditarik pabrik. Kenapa? Karena perempuan ada masanya, ada masa menopause. Betul? Sudah tidak dapat produksi, gairahnya udah kurang. Betul? Laki-laki 75 tahun dikasih umur 14 tahun bunting tuh anak. Betul nggak? Saya mau tanya, kalau ibu nggak percaya, saya mau tanya sama ibu. Ibu kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba, Habib. Betul? Pak, saya mau tanya. Ini saya mau tanya sama kiai-kiai yang ada di sini. Kiai kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari muda? Kenyal dan seger-seger, Habib. Bener nggak? Beda pemikiran laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan urusan santan, laki makin tua makin jadi.
Saya ngelihat orang laki di sini muka-muka teraniaya. Kenapa? Karena sekarang banyak di akhir zaman laki-laki solehah, istrinya soleh. Lo paham tuh? Lo paham? Di luar sangar, siapa lo? Lo galak luar biasa. Begitu rumah, iya mah. Gue pengen gejek aja yang begini laki ini. Lembek banget lo kayak tulang lunak. Jadi laki yang gagah dong. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan, istri itu bukan buat ditakutin pak, tapi dihormatin. Istri itu wajib dihargain. Kalau bisa kasih duit yang banyak. Karena kodratnya seorang perempuan itu, dia nggak butuh kasih sayang, dia nggak butuh cinta, yang dia butuh fulus. Karena semua wanita yang hidupnya di dunia, semua hampir rata-rata matre. Enggak, perempuan sini enggak matre, gangguan jiwa lo berarti. Kalau ada bilang perempuan enggak matre, lo gangguan jiwa. Jujur pak, zaman sekarang nggak ada perempuan kasih duit. Ini apa? 100.000. Ini apaan nih, kertas apaan? Nggak ada. Nggak terima dibilang matre. Nggak suka diterima, nggak suka dibilang matre. Kalau saya bilang perempuan matre, pertahankan. Jujur, nggak ada di dunia yang gratis. Bapak pengen penampilan istri cantik, kasih duit pak. Karena cantik itu butuh modal cantik. Betul kan? Pertahanin, matre itu mah kodrat. Tapi jangan parah-parah banget, jangan. Tapi jujur pak, jujur. Saya kalau sekarang kadang orang ngundang saya bukan bikin rukun rumah tangga, retak. Pulang. Ini gara-gara Habib suruh ngasih duit ini. Pak, bapak mau istri cantik, duit. Bapak mau istri wangi, duit. Bapak mau ngelihat istri ngurusin diri, duit. Bapak mau senengin mata bapak, mau disenengin, duit. Nggak ada hidup di dunia cinta berkah, nggak ada. Di sini nih, ini perempuan di sini nih mau hidup pakai berkah. Lo wanita yang di neraka paling kerak. Kalau saya bilang tadi matre silakan. Kalau saya bilang di sini ada nggak perempuan yang hidupnya mau berkah? Tadi kan bilang enggak lo. Perempuan tuh susah ditebak pak. Bikin sakit hati laki-laki paling sering pak. Kalau nggak percaya tanya yang besok kita makan di luar yuk. Ayo, nanti tempat makannya kamu yang pilih ya. Oke. Jalan nih. Yang kita makan di mana? Terserah. Ya udah kita makan di sini aja ya tongsengnya. Ih jangan tempatnya berisik. Terus di mana? Terserah. Ini perempuan yang begini cekek mati, kuburin kakinya di atas pala di bawah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya minta maaf, saya kalau ceramah jangan ditepokin tangan. Gue takut gue terbang. Gue terbang ngelik jadi burung dara gue. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bu, pak, harapan. Saya cuma mau ngasih tahu, kalau datang ke tempat acara haul seperti ini, tanamin di hati. Minta keberkahan dari sahibul haul agar rumah tangga kita yang pertama sakinah, mawaddah, warahmah. Kita memiliki keturunan yang saleh-salehah, layaknya sahibul haul yang dapat menjadi anak yang saleh, yang dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Ini niatnya, bukan kayak lu kali pulang dapat jodoh. Maaf, jodoh tuh buat laki ya, lu jangan cari. Laki itu mahal. Jujur, saya lagi bilang kalau laki-laki ada yang ngemis-ngemis, bib, saya belum dapat jodoh. Alah lu tolol. Laki itu dibutuhin perempuan. Laki dibutuhin perempuan. Orang perempuan makin banyak makin tahun. Betul kan? Jadi lu nggak usah khawatir masalah jodoh. Lu kerja keras, banting tulang buat keluarga, bukan banting tulang istri.
Laki sekarang hidupnya banting tulang istri. Kemarin penyanyi, sekarang artis. Bibir sampai bonyok, hidungnya keluarin darah. Tuh lihat, jadi laki-laki jangan berani sama perempuan, lu banci lu mah. Ya, paham ya? Banting tulang. Kadang ada orang kiai minta air. Habib, kalau minta air kan enak ya. Habib, minta air buat sakitnya hilang. Kan gitu, biar Allah angkat penyakitnya. Kan ada doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya wa ala ali wa sahbi. Ada doanya. Kalau minta ya Allah, bib, doanya kiai minta doanya biar Allah tetapkan hati dengan iman kepada Allah. Ada ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ada doanya. Ini kadang laki-laki minta ke saya, bib, ke ulama, ke siapapun, bib, minta doa dong. Biar apa? Biar cepat dapat jodoh. Ini doanya bagaimana gua? Lu pikir gua mbah? Ini satu lagi nih, kalau lu mau kaya sholat duha, Nabi udah ngajarin. Lu jangan ke mbah. Lu kadang ke mbah. Orang pinter. Kenapa disebut orang pinter tuh? Kan yang datang orang tolol. Nah emang mbah, aing teu boga duit. Entum mbah dalam hati sarua aing juga minta air ke kita biar cepat dapat jodoh. Laki, maafin, lu nggak perlu minta air, lu nggak perlu minta air, lu kerja duit banyak jajarin di perut, perempuan mana juga mau pasti. Kenapa? Karena memang itu udah kodratnya. Perempuan itu nggak boleh tahu harta seorang laki-laki. Kenapa? Pikirannya gampang goyang, hatinya gampang tagayyar. Kenapa? Karena dia pikir hartanya habis, rumah tangga tidak akan pernah berjalan. Makanya laki-laki kalau punya duit jangan pernah kasih tahu bini. Ini gue ngajarin bener-bener nih. Ibu nggak boleh tahu rezekinya laki, nggak boleh bu. Nak aja loh. Mudah-mudahan bini gue nonton nih. Tapi saya syukur sama Allah. Habib emang istrinya berapa? Satu. Gue satu rasa empat. Liar aing liar. Tapi saya syukur sama Allah. Allah kasih istri saya baik, sayang sama saya, manggil gue sayang loh. Lu dipanggil bini siapa lo? Sia, bapaknya budak. Bini gue manggil gue sayang. Lah gimana nggak sayang orang model begini? Saya kalau pulang nih Pak, maaf, saya bukan bikin iri, tapi didik istri kita sampai seperti ini. Saya pulang nih, dia tanya, sayang jam berapa? Insya Allah jam 1:30, jam 2 aku baru pulang. Ditungguin dia tuh, depan pintu ditungguin. Allah kesian banget. Saya masuk, jubah diambil, imamah diambil. Dia keluar lagi datang bawa baskom isi air hangat. Saya duduk di kursi, kaki saya dicelupin, pakai serai, pakai garam. Tinggal digoreng. Lah kayak ayam penyet itu ya. Ada serai, ada garamnya, dicelupin, kaki dipijitin. Ya Allah enak banget Pak. Ya lu ngiri ya. Belum pernah lu kan. Makanya kalau ada yang bini begitu, alhamdulillah. Kalau nggak ada lu tuker tambah. Sambil dipijitin kiai, enak demi Allah, tangan istri nggak ada duanya. Makanya maaf saya mau tanya, sampai Nabi mengatakan wahai para istri jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu nggak maksudnya apa? Bukan berarti selesai dari sini lo dandan lo makal, bukan. Ntar salah gua lagi. Ini suami datang pulang sama istri dandan rapi-rapi. Mau kemana? Mau jadi pelacur. Bukan begitu maksudnya. Ntar saya nerusin dulu. Sambil dipijitin, tanya yang berapa jadwal hari ini? Alhamdulillah yang lumayan, yang 6. Masya Allah, capek yang capek. Amplop di mana? Kan gua udah bilang kodratnya perempuan memang maaf. Tapi kan alhamdulillah ada kerjanya. Bini lu kan enggak. Bu, kenapa yang dikata sampai Nabi dikatakan wahai para istri jadilah kalian pelacur? Tahu nggak sih pelacur? Woi, saya nggak nanya laki. Kalau gue bilang tanya ke lu, ribut rumah tangga lu. Saya mau tanya sama yang perempuan. Tahu pelacur? Pelacur. Woi, pelacur. Tahu?
Yang dijual apa? Tuh, dia yang ketawa otaknya udah pada miring. Saya nanya Kiai, saya tanya, ini saya ngelurusin perspektif orang ya, pikiran orang saya lagi lurusin nih, jangan disangka apa-apa. Saya mau tanya, apa sih yang dijual pelacur? Lo bilang kue apem, gue tabok. Apa yang dijual? Serabi, gue tonjok lu. Apa? Yang dijual apa? Perhatian. Nggak ada yang dijual lain-lain. Kalau apem, serabi itu mah bonus. Yang dijual pertama mah perhatian. Coba yang pertama, kalau laki datang ke tempat pelacuran, begitu lewat udah dipanggil sayang, kenal kagak? Apa kagak? Sayang, sini. Datang dipegang tangan kita, digandeng, ya Allah, manja banget. Begitu mas, tak dulu dia pegangin, gendotan, mau duduk di sofa apa di bar? Yang di sofa aja. Yang boleh nggak aku duduk di pangku? Baru kenal aja udah nanya sayang, udah tanya ini tanya itu, yang tanya lagi, yang mau minum panas mau minum dingin atau mau dipanas dingin? Yang dingin aja. Panggil waiters, pakai korek, datang waiters dibawain yang dingin. Begitu dingin dia duduk tuh di sampingnya sambil senderan. Capek yang kerja di mana ya? Habib kok hafal banget katanya. Sultan aja katanya. Paham ya? Yang dijual apa? Perhatian. Karena laki-laki itu tidak akan pernah hidup di dunia tanpa perhatian dari seorang wanita. Gue lagi ngomelin lu PA, ngapa lu yang wow. Saya lagi nasihatin perempuan, kenapa dia mau? Mestinya kan elu ya. Apa laki-laki di sini udah hati perempuan? Tolong, yuk sama-sama kita ambil momen haul di kali ini. Saya jujur, saya kalau udah ngomong terakhir udah kebagian ngantuk gua. Yang lain sebelah sana udah sebelah sini udah begini-begini, lihatnya ke atas aja, tangan udah jadiin senderan begitu. Kan gue bingung ngomong ceramah apa. Yang begini kan segar, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Insya, yuk kita minta kepada Allah berkah sahibul haul, berkah sahibul haul daripada Uyut Icang dan sesepuh Kampung Kebon. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir dalam tempat ini malam ini dijadikan satu tempat wadah, di mana tempat ini sebagai taubat kita kepada Allah. Taubat kita yang diterima oleh Allah. Bib, apa fungsi taubat buat kita? Ayuhal hadirun, biar kita sadar diri. Wallahi tidak ada manusia yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang tidak ditempel dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang paling agung kecuali Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat dikatakan, pernah satu malam Rasulullah tidur bersama Siti Aisyah. Saat Rasulullah sampai di kamar tidur bersama Siti Aisyah, Rasulullah terbangkit dari tidurnya. Siti Aisyah baru memejamkan matanya, lalu bangun melihat Nabi udah nggak ada di sampingnya. Dicari Siti Aisyah, ternyata Siti Aisyah ada di dalam masjid. Ditunggu oleh Siti Aisyah, ditunjuk Rasulullah ada di dalam masjid, ditunggu sampai ditanya. Selesai itu sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh. Keluar Nabi, lalu dikatakan, ya Rasulullah, istirahatkan sejenak jasadmu ya Rasulullah, tidur dulu sebentar, jangan kau forsir untuk terus beribadah kepada Allah, istirahat sejenak. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, bagaimana nasib umat Muhammad jika Muhammad tertidur? Nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah. Kita tidur gak mikirin dunia, Nabi mau tidur yang dipikirin umat. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam aku harus menggelar sorbanku. Apa yang kau lakukan? 1000 rakaat salat taubat aku lakukan di hadapan Allah. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa. Apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatku? Apa jawaban Rasulullah? Aku khawatir tatkala di akhir zaman umatku yang kembali kepada Allah belum sempat bertaubat kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Kita
kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. InsyaAllah di malam ini hari yang dimana selamanya dan akan datang kita akan selalu membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Dengan kita menyebut nama Allah, dengan kita mengagungkan nama Allah, mudah-mudahan berkah wasilah dari sahibul haul, semua doa kita dikabulkan oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah. Walillahi asmaul husna fadhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak pernah mengagungkan namamu, lama lisan ini tidak pernah menyebut namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak pernah memuliakan namamu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Jangan Kau hinakan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakan-Mu, sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu, sadar diri ini banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu ya Allah. Meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah lupa memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi kami di dunia ini. Meski kami banyak lalai di hadapan-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami. Meski kami berbuat durhaka di atas bumi-Mu, Kau tak pernah jauh dari kami. Kau tetap sayang kepada kami ya Rabb. Malu kami menyebut namamu di malam ini ya Allah, karena banyaknya dosa kami di hadapan-Mu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau maha mendengar ya Rabb? Dengarkan panggilan kami di malam ini yang sedang merintih di hadapan-Mu ya Allah. Pandang kami ya Rabb, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di dalam kehidupan kami.
Wahai Rabbi, bosan diri ini bermaksiat di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami ya Rabb. Sungguh jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami harus meminta selain kepadamu ya Rabb? Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami, dan izinkan kami melaksanakan haji dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita bagi kami ya Rabb, memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kami terhadap ayah dan bunda kami. Tidak jarang diri ini tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Dan kami tidak pernah menghargai ayahanda kami. Dan pernah di dalam hati pernah menyebut ya Allah, rasa malu di dalam hati ini memiliki ayah seperti ayah kami. Maafkan kami ya Rabb. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami melahirkan kami ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang lisan ini menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Rabb. Sehatkan badan guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Berikan keberkahan di dalam hidup guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kami duduk di dalam tempat ini wasilah orang-orang saleh, sahibul haul. Ya Allah, saksikanlah di malam ini kami mencintai sahibul haul, dan izinkan kelak sahibul haul kelak nanti di yaumil qiyamah menjadi saksi untuk kami akan kaminya terseret masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan emas permata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, melainkan ada nama yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Rabb. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad.
Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya. Jangan biarkan dalam kesendiriannya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia malam ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Rifki bin Abdullah Al-Idrus yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dalam kesehatan, juga diberikan keselamatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, jangan dulu bubar, kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Abah Kiai Haji Mustafa. Kepada beliau disilahkan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم بارك الحمد لله ولا نعبد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي ونزيلا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لك الكريم وادم سرطاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت تنجينا بها من جميع والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إليك الرجاء تبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والمشايخ في الدين ومن حضر المجلس أجمعين ولمن أوصانا سبيل الخير المطلوب السلامة أشهد العافية علينا ولا جميع رجاز وسافرنا في بارك بحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا دينا ينفعنا. ربي فقهنا فقه لنا قربات لنا في ديننا مع الكتب وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي في لما تارك فعلا وفعلا كرما وارزق كل حلالا ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل سوء وكرا برد فعيون واقضي لنا ربنا كل ديون قبل ان تنصر المنون واغفر لنا وستر وصلاة تغشى المصطفى من حقنا ووفاء بكتاب فيه لنا الشفاء وعلى كرم الشرفاء وصحب المصاب القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من مسير في رضاك ولا تولنا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واسق. واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم نسألك بحق الفاتحة والسابع والثاني أن تفتح لنا من كل خير، أن تقبل لنا خير، أن تجعلنا من أهل الخير وأن من أهل الخير وتفضلنا
لنا في ديننا أنفسنا ولدنا وأهلنا وما شئنا من كل منة وحسن وتدير إنك لكل خير وتفضل من كل خير ومؤتك لخير يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا من أمرك وافد عنا من فضلك وانصرنا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لوسعتك ولمنا من لدنك إيمانا بأن تقبل يأتي هذه الإكرام ونسكر فتوه من التبات الأسوس اللهم ألفنا كل من السهل وبدنا سول السلام واخرجنا من الظلمات إننا نجد ماتين وجود اللهم ألفنا كل من السهل وسجيت بنا اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي بيتنا اللهم نسألك العفو في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك الجميل المسك الجميل المسك الجميل اللهم ألفنا كل من السهل وإننا نهدينا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا السماء وبارك لنا في أسمائنا وبصرنا وقلوبنا وأزواجنا ذريتنا وتب علينا التوبة الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك كبيرها مسلمين بها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سامع الصوت احفظنا يا الله من الآفات والأحد والعقوبات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبينا وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.